Bismillah, kita akan membahas tentang suhu dan perubahannya ya, serta nanti juga ada latihan konversi suhu. Oke, pertama yang harus kita ketahui adalah definisinya dulu nih. Definisi dari suhu apa sih? Nah, suhu itu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang disebabkan oleh gerak partikel-partikel dalam benda. Nah, benda ini bisa zat cair, padat gitu ya, atau gas. Nah, gerak-gerak partikel ini maka menunjukkan bahwa adanya energi kinetik kayak gitu ya. Maka kita bisa menyebutkan juga nih bahwa suhu merupakan ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu benda. Kayak gitu. Nah, kemudian alat ukurnya ya. Nah, alat ukur untuk suhu apa sih? Iya, betul, termometer ya. Nah, termometer ini dia itu memiliki harus mempunyai sifat gitu ya. Sifat apa? Sifat termometrik. Ya, namanya termometrik ini merupakan sifat fisik zat di mana dia itu bakal berubah jika suhunya berubah gitu ya. Jadi dapat diidentifikasikan gitu perubahan suhunya. Nah, kemudian kenapa pakainya alat termometer, nggak pakai alat peraba kita aja gitu kan? Kita punya kulit ya yang bisa juga eh, tahu nih mana benda panas, mana yang dingin gitu kan. Nah, hal ini disebabkan kenapa kita harus pakainya termometer, itu karena kalau pakai alat indera kita, ya contohnya kulit gitu ya, alat indera peraba kita itu nggak akurat gitu ya kan, kita nggak tahu nih kira-kira berapa ya, misalnya kamu megang gelas gitu, wah ini gelasnya nih 50 derajat Celcius, kan kita nggak bisa meriksa kayak gitu ya, justru makanya itu perlu yang namanya alat. Kemudian kalau kita pakai indera peraba juga bakal kepengaruh gitu sama suhu luar gitu. Jadi bener-bener nggak otentik. Kemudian ya tiap orang punya persepsi yang berbeda ya sama derajat suatu panas. Bisa jadi aku bilang ini panas, kamu bilang nggak panas kayak gitu. Ya kayak gitulah, itu jadi kayak relatif ya sifatnya kalau misalnya pakai indera peraba. Makanya diperlukan termometer ini. Nah, termometer sendiri memiliki jenis-jenisnya, yaitu pertama ada termometer zat cair. Nah, syaratnya kalau pengen jadi termometer itu zat cairnya harus memiliki pemuaian yang teratur, kemudian juga punya koefisien muai yang besar, kemudian tidak membasahi dinding tabung, serta cairannya dapat termanasi secara merata. Nah, emang zat cairnya apa aja sih? Nah, yang biasanya dipakai itu di laboratorium adalah raksa sama alkohol. Nah, raksa sama alkohol ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihannya dulu ya kita lihat untuk raksa nih. Kelebihannya raksa itu warnanya mudah dilihat mengkilap. Jadi kalau misalnya kalian lihat di laboratorium kalian gitu ya, di sekolah kalian ada yang warnanya kayak silver-silver gitu, berarti itu raksa kayak gitu ya. Dan ini jangkauannya besar gitu, range-nya cukup besar ya, di antara minus 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Nah, ini berarti menunjukkan kalau dia itu bisa ke suhu yang tinggi banget gitu, yang sangat tinggi gitu ya, 350 derajat Celcius. Ini kan panas banget ya. Nah, tapi dia juga punya kekurangan, yaitu sifatnya toksik. Jadi kalau misalnya pecah ini, kalau kehirup gitu ya, ini berbahaya gitu. Beracun lah ya, kalau bisa disebut toksik kan. Kemudian tidak dapat mengukur suhu yang ekstrim rendah, karena kalau kita lihat dia cuma minus 40 derajat Celcius ya. Nah, dia nggak bisa tuh di bawah itu lagi, nggak bisa, kayak gitu. Nah, kalau alkohol, kelebihannya adalah dapat mengukur suhu ekstrim rendah. Nah, ini kayak memperbaiki gitu nggak sih untuk kekurangannya si raksa ya? Yaitu dia ekstrim rendah, dia di antara minus 112 derajat Celcius sampai 78 derajat Celcius. Nah, ini kayak kebalikan ya. Kalau dia nggak bisa ekstrim tinggi nih berarti, tapi dia bisa ekstrim rendah kalau untuk alkohol. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya itu tidak berwarna, makanya kalau misalnya pakai termometer alkohol itu bisa dikasih pewarna gitu loh, bisa jadi warna merah atau biru, tapi kebanyakan yang dijual sih warna merah ya, dan yang sering kita temui juga warna merah. Kemudian tidak dapat mengukur suhu yang sangat tinggi. Nah, tadi udah kakak singgung sedikit ya. Ini kalau misalnya suhu sangat tinggi ya udah bagiannya raksa deh tuh, kayak gitu. Jadi tergantung ya kebutuhannya tuh, kamu butuh yang suhunya tinggi banget atau yang rendah banget kayak gitu. Nah, kamu kalau pengennya pakai tinggi banget,
raksalah pilihannya gitu. Kalau yang pengen rendah banget gitu ya pakainya alkohol kayak gitu. Nah kalau di lab sih pakainya dua ini aja biasanya gitu. Nah kemudian selain termometer zat cair, ada lagi yang namanya termometer bimetal. Kemudian ada juga termometer kristal cair. Nah, bimetal ini berarti termometernya itu bi itu kan dua ya, metal itu logam. Berarti kayak dua logam gitu yang berbeda. Nah, jadi di termometernya itu ketika dikenai panas, dua logam yang berbeda ini bakal menunjukkan pemuaian zat yang berbeda gitu ya. Jadi pasti ada yang lebih panjang tuh. Nanti kalau pemuaiannya itu bakal lebih panjang, dia bakal memutar yang namanya skala dari termometernya gitu, skala jarumnya gitu. Dia bakal menuju ke kanan, semakin dia makin panjang, dia akan menggeser skalanya ke kanan kayak gitu. Jadi makin besar deh. Jadi bisa tahu berapa suhunya. Kemudian kalau termometer kristal cair, ini tuh kayak ada skalanya gitu loh. Angka-angkanya misalnya 36, 37, 38 yang kayak gitu-gitu. Terus dia itu ada perbedaan warna. Jadi kalau misalnya kamu mau ngukur suhu nih, suhu kamu berapa, nanti itu ditandain misalnya warna kuning, terus agak kehijauan kayak gitu-gitu. Nah ini yang kristal cair ini lucu banget warnanya, kayak keren gitu. Kamu bisa lihat di Google ya. Oke, next ya. Nextnya ini adalah kita menentukan skala suhu. Tapi sebelum menentukan, kakak kasih tahu dulu deh. Suhu itu kebagi jadi 4 ya, yaitu pertama ada Celcius, kemudian Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, 4 suhu ini yang biasa dipakai di berbagai negara gitu ya. Tapi kalau untuk satuan internasional dari suhunya sendiri apa dong? Masih ingat? Nah, ya Kelvin ya. Ingat, satuan internasional dari suhu adalah Kelvin gitu. Nah, masing-masing dari suhu ini dia tuh punya skala atas sama skala bawah gitu. Atau disebutnya titik tetap atas sama titik tetap bawah. Nah, ini yang kayak menunjukkan dia derajat paling tingginya berapa, paling rendahnya berapa, kayak gitu. Nah, di sini titik tetap atasnya adalah kalau untuk Celcius 100 derajat, Fahrenheit 212, Reaumur 80, Kelvin 373. Sedangkan untuk titik tetap bawahnya 0 derajat, 32, 0, dan 273 ya untuk Kelvin kayak gitu. Nah, bisa lihat ya di gambar ya. Nah, kalau kita misalnya perhatikan nih, dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin, ini dari titik tetap atas sama titik tetap bawahnya, kita bisa ya namanya menentukan. Menentukan apa? Kita bisa menentukan selisihnya dulu gitu ya. Nah, selisihnya dari 100 sama 0. Berapa nih? Iya, betul. 100 dikurang 0, 100 ya. Oke, berarti selisihnya 100. Sekarang 212 sama 32. Berapa selisihnya? Iya, betul. 180. Kemudian kalau 80 sama 0, ya otomatis 80 ya. Kemudian yang 373 sama 273, berapa selisihnya? Iya betul 100. Nah kalau misalnya kita lihat dari selisihnya, kita bisa jadiin perbandingan nih gitu ya. Tapi kan angkanya masih besar-besar, bisa kita sederhanakan? Bisa ya, kita sama-sama bagi 20 aja nih. 100 bagi 20 berapa? 5 ya, 180 bagi 20, 9, 80 bagi 24, dan 100 bagi 25. Jadi kita punya perbandingan yaitu 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, ini adalah perbandingan skalanya. Nah, tapi kan kalau misalnya di soal-soal gitu ya, di buku pasti ada untuk mengkonversi gitu ya. Jadi kayak kamu tuh merubah dari Celcius ke Fahrenheit atau sebaliknya atau ke Reaumur atau Kelvin kayak gitu-gitu kan. Nah, kakak punya cara mudah nih untuk menentukan skala suhu dari soal konversi. Gimana caranya? Nah, ini ya untuk menentukan suhu kita pakai rumus ini nih, yaitu TC per 5 sama dengan TF min 32 per 9 sama dengan TR per 4 sama dengan TK min 273 per 5 gitu. Nah, TC di sini maksudnya suhu Celcius ya. Kemudian TF di sini berarti suhu Fahrenheit. Kenapa dikurang 32, Kak? Nah, dikurang 32 ini karena dia
titik tetap bawahnya 32 ya. Jadi biar dia 0, maka harus dikurang 32 kayak gitu. Nah, TR berarti reaumur ya, suhu reaumur. Kemudian TK suhu Kelvin dikurang 273. Sama ya alasannya, karena ini 273 di titik tetap bawahnya, maka biar 0 ya udah kita kurang 273 kayak gitu. Nah, kalau kamu udah tahu yang ini nih, insya Allah kalau untuk menjawab konversi-konversi suhu kamu akan mudah. Gitu ya. Oke, yuk kita coba konversi skala suhu. Nah, kakak kasihinnya dulu deh nih ya. Oke. Nah, kita kerjakan yang A dulu, 50 derajat Celcius ya. Oke, yang A. Nah, 50 derajat Celcius ini disuruh jadi Fahrenheit. Oke, kita berarti fokusnya ke Celcius sama Fahrenheit. Kita tulis TC per 5 sama dengan TF min 32 per 9. Kayak gitu ya. Ya udah TC-nya kita masukin 50 per 5 sama dengan TF per 32 per 9. 50 bagi 5 berapa? 10. 10 kali 9 ya. Jadinya 90 sama dengan TF min 32. Ya udah, berarti pindah ruas lagi ya. TF sama dengan 90 tambah 32 berapa? 122 derajat. Oh, berarti 122 derajat Fahrenheit. Nah, oke, kita lanjut ya ke reaumur. Nah, kita pakai rumus yang sama, berarti fokusnya ke TC sama TR-nya aja. Berarti TC per 5 sama dengan TR per 4. TC-nya 50 per 5 sama dengan TR per 4. 50 bagi 5, 10 ya. 10 kali 4, 40 sama dengan TR. Ya udah, dapat ya 40 reaumur. Kemudian ke Kelvin. Ya udah, berarti kita fokusnya ke Celcius sama Kelvinnya. Oke. Berarti TC per 5 sama dengan TK min 273 per 5. Kayak gitu. Ya udah kayak tadi lagi ya. 50 per 5 sama dengan TK min 273 per 5. 50 bagi 5, 10 ya. 10 kali 5, 50 sama dengan TK min 273 per. Nah, 273-nya pindah ya. 273-nya pindah, jadinya berapa? 323 derajat. Ya udah deh, berarti 323 derajat Kelvin kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau menentuin si Celcius jadi Kelvin, ada cara mudahnya. Gimana tuh? Kita tinggal ini menentukan Celcius jadi Kelvin ya. Kita tinggal tentuin jadinya TC ditambah 273 aja gitu. Jadi nanti kalau untuk menentukan Kelvin tinggal ditambah aja ya 273 untuk derajat Celciusnya. Kayak gitu deh. Oke, kita lanjut ya ke soal yang B. Kita langsung aja ya, kita tulis ini antara reaumur ke Fahrenheit. Berarti fokusnya reaumur sama Fahrenheit nih. Langsung kita tulis aja ya 24 per 4 gitu ya, sama dengan TF min 32 per 9. 24 bagi 4, 6 ya. 6, kemudian 9 kali 6, 54 sama dengan TF min 32. Nah, 32-nya pindah, jadinya positif ya, jadi 86 derajat. Nah, ini derajat Fahrenheit ya. Oke, kita tulis 86. Lanjut, kita ubah ke Celcius ya. Oke, ke Celcius. Kita langsung aja yuk. Berarti 24 per 4 sama dengan TC per 5 gitu ya. 24 bagi 4, 6. 6 kali 5, 30 ya. Ya udah, berarti 30 derajat Celcius. Terus ke Kelvin, ya udah pakai cara yang tadi aja ya, biar gampang ya. Celciusnya 30 tuh pakai TC plus 273. Ya udah, berarti TK sama dengan TC plus 273. Kan tadi kita dapat TC-nya 30, berarti tambah 273 aja. Jadinya 303. Ya udah tinggal tulis deh 303 derajat Kelvin. Gitu. Kemudian yang C sekarang ya.
Oke, ini ngubah Fahrenheit ke Celcius. Ada 140 min 32 per 9 sama dengan TC per 5. 140 kurang 32 berapa? Iya, 108 ya. 108 per 9 TC per 5 gitu. Ya udah 108 bagi 9 12 ya. Kemudian 12-nya kali 5 nih. 12 kali 5 sama dengan TC. Berarti TC sama dengan 60. Ya udah, berarti 60 derajat Celcius gitu. Lanjutnya kita bisa ke Celsius Kremmer aja ya, kita ubahnya. Jadi kan di situ TC per 5 sama dengan TR per 4 ya. 60 per 5 sama dengan TR per 4. 60 bagi 5 berapa? 12 ya. 12 kali 4 deh. Berarti TR-nya adalah 48 gitu. Nah, kalau Kelvin sama kayak tadi ya, dari TC aja. Dari TC berarti TK sama dengan TC ya 60 tadi plus 273 ya. Sama dengan 333 derajat gitu. Udah deh. Oke, kalau untuk yang D, coba kamu kerjain sendiri ya. Semoga dapat bermanfaat dan bisa kamu ulangi lagi di rumah. Semangat, Assalamualaikum.